Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 6 ayat ke-10. Ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Mari kita akan baca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan ya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan, yaitu di dalam kekuatan kuasa Tuhan, ya. Nah, jadi kita perlu kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Karena kuasa Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan juga kemenangan dalam menghadapi roh-roh jahat, setan-setan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan berkata bahwa kuasa didapatkan ketika Roh Kudus turun kepada orang-orang yang percaya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kuasa, kita harus menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus artinya menerima baptisan Roh Kudus. Demikian yang dialami oleh murid-murid Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Mereka menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus, dan pelayanan mereka mulailah ada kuasa Tuhan yang terjadi. Jadi di sini firman Tuhan bilang kita harus berada di dalam Tuhan, yaitu di dalam kuasa-Nya, supaya kita menjadi kuat, supaya kita bisa menghadapi roh-roh jahat, setan-setan. Karena setan atau roh jahat adalah makhluk yang memiliki kuasa, yang memiliki kekuatan. Karena itu Tuhan berkata kepada murid-murid, katanya mereka harus tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun kepada mereka. Artinya Tuhan belum memberikan perintah atau tidak menghendaki murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil sebelum mereka menerima kuasa, yaitu sebelum Roh Kudus turun. Sesudah Roh Kudus turun, kuasa Tuhan diberikan kepada mereka, barulah mereka pergi memberitakan Injil. Kemudian di ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, di sini firman Tuhan berkata, memberikan suatu perintah atau menganjurkan. Firman Tuhan menyuruh kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi perlengkapan senjata Allah ini sudah disediakan oleh Tuhan, ya, di kerajaan surga atau di alam roh, ya, dunia roh. Ya, karena dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dikatakan,
Terpujilah Allah Bapa kita yang di dalam Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, di dalam surga, surga itu berbicara dunia roh, ya. Kerajaan surga itu berbicara dunia roh, alam roh, ya. Jadi segala berkat rohani ini sudah tersedia di dunia roh, ya, di alam roh atau di kerajaan surga. Nah, karena jadi termasuk juga adalah pelengkapan senjata Allah. Ya, Efesus pasal 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh pelengkapan senjata Allah. Artinya pelengkapan senjata Allah itu harus kita ambil, ya, supaya kita bisa mendapatkan seperti bangsa Israel, ya, pada waktu mereka di padang gurun, ya, setiap pagi subuh, ya, Tuhan menyediakan makanan buat mereka, yaitu roti mana. Tetapi bangsa Israel harus keluar dari perkemahan mereka, mereka harus berjalan, mereka harus mencari roti mana tersebut. Kemudian mereka mengolahnya di rumah mereka masing-masing menjadi makanan. Jadi di sini pelengkapan senjata Allah seperti roti mana juga Tuhan udah sediakan, ya. Tetapi kita harus mengambilnya, ya, untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh pelengkapan senjata Allah. Nah, pelengkapan senjata Allah dikatakan seluruh pelengkapan senjata Allah. Artinya pelengkapan senjata Allah itu lebih dari satu, ya. Dikatakan seluruh pelengkapan senjata Allah. Kemudian dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, jadi pelengkapan senjata Allah ini digunakan bukan untuk melawan manusia, bukan untuk berperang melawan manusia, bukan untuk berkelahi dengan manusia, tetapi digunakan untuk menghadapi setan, iblis, roh jahat, ya. Dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, jadi salah satu kegunaan pelengkapan senjata Allah bisa digunakan untuk bertahan menghadapi serangan, menghadapi tipu muslihat iblis. Nah, tipu muslihat iblis itu bisa berbicara seperti panah-panah api, ya, secara dunia roh, alam roh yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani manusia. Panah-panah, serangan-serangan yang dikirimkan oleh iblis, ya, setan, roh jahat kepada manusia, kepada umat Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan senjata iblis itu adalah tipu muslihat, ya. Jadi iblis menyerang manusia, dia lebih banyak yaitu menyerang secara alam roh, secara dunia roh, ya, bukan seperti manusia, seperti orang berperang memakai peluru, memakai pedang, ya, menyerang orang. Nah, tapi iblis menyerang manusia itu dia secara sembunyi, ya, yaitu secara dunia roh, alam roh, yaitu dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, ya, dia menyerang, ya. Nanti di sini akan ditulis bahwa seperti panah-panah api, ya, yang dikirim oleh iblis, ya, setan untuk menyerang manusia, untuk menyerang umat Tuhan. Nah, kalau umat Tuhan atau manusia tidak punya pelengkapan senjata Allah, maka dia akan terkena serangan setan, ya. Dia tidak punya baju besi, dia tidak punya ketopong besi, dia tidak punya perisai. Nah, dia akan terkena oleh serangan si iblis, ya. Nah, jadi senjata iblis yang berbahaya di sini adalah namanya tipu muslihat. Nah, inilah tipu muslihat adalah senjata iblis yang diandalkan oleh iblis atau oleh setan. Tipu muslihat itu adalah berbicara kebohongan, berbicara penipuan, berbicara kesesatan, berbicara membodohi orang. Nah, ini adalah senjata iblis, ya, menipu manusia. Nah, seperti Adam dan Hawa, seperti Hawa dibodohi, ya, dengan tipu muslihat. Katanya kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Tuhan. Padahal Tuhan berkata sebelumnya sama Adam, kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka akan mati. Nah, jadi iblis membohongi manusia, dan manusia sampai hari ini sejak zaman Adam dan Hawa masih tertipu oleh iblis, ya, masih dibodohin oleh iblis, ya, oleh setan. Dan manusia gampang dibodohin sama iblis, ditipu oleh iblis. Karena itu firman Tuhan berkata untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk melawan iblis atau setan, salah satunya kita harus menggunakan pelengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam Lukas pasal 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Tuhan memberikan kita kuasa, ada dua fungsi, yaitu untuk bertahan dan untuk melawan. Nah, jadi ada
satu kuasa, dua fungsi, yaitu pertama kuasa itu untuk bertahan, ya, dari serangan-serangan itu dia bisa bertahan. Terus yang kedua adalah untuk melawan, ya, untuk melawan setan, untuk melawan roh jahat. Nah, itu dua fungsi dari kuasa Tuhan. Kemudian di ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi perjuangan kita atau musuh kita dikatakan bukanlah darah dan daging. Darah dan daging ini berbicara manusia, ya, makhluk yang nyata, yang bisa dilihat dengan mata kita, yang bisa dipegang dengan tangan kita. Nah, darah dan daging, karena setan tidak punya darah dan daging, ya, seperti manusia. Setan itu adalah makhluk roh, ya, tapi kadang dia bisa juga menampakkan diri atau berubah wujud, ya, seperti manusia, ya. Nah, tetapi wujud aslinya setan itu bukan seperti manusia, darah dan daging, ya, seperti kehidupan manusia alami, darah dan daging, tetapi adalah roh. Karena itu dikatakan musuh kamu bukanlah darah dan daging. Artinya musuh kamu bukan manusia, tetapi dikatakan musuh kamu adalah, kamu harus melawan siapa di sini? Adalah pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah di sini bukan berarti kita melawan bupati, melawan presiden, bukan. Ya, tapi di sini pemerintah-pemerintah ini adalah kerajaan-kerajaan setan, ya, kerajaan-kerajaan di dunia roh, ya, kerajaan-kerajaan di alam gaib, yaitu kerajaan setan. Nah, jadi setan juga punya kerajaan. Dalam kitab Kejadian pasal 3, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka iblis mengambil kekuasaan Adam atas dunia ini. Kemudian dalam 1 Yohanes pasal 5, seluruh dunia dikuasai oleh iblis. Nah, artinya iblis menjadi penguasa, menjadi raja, ya, di dunia ini, yang mengambil alih kekuasaan Adam. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, Tuhan Yesus mengambil kunci kerajaan maut dari iblis. Ya, artinya Tuhan Yesus mengembalikan, ya, kuasa atau kedudukan yang semula yang dipunyai Adam. Tuhan Yesus ambil, ya. Nah, dalam kitab Roma dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Adam, ya, Adam yang terakhir. Adam, ya, seperti Adam. Kalau Adam pertama berbuat dosa, Tuhan Yesus adalah Adam Firman yang jadi manusia, Adam yang taat kepada perintah Allah, yang tidak berbuat dosa. Nah, jadi Tuhan Yesus digambarkan, disebut seperti Adam di kitab Roma. Artinya Tuhan Yesus mengalahkan iblis, dia mengambil kembali kekuasaan yang diambil oleh iblis dari Adam, ya. Nah, kemudian dalam Matius pasal 28 ayat 18, waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, jadi segala kuasa di bumi dan di surga sudah ada di tangan Tuhan Yesus. Di bumi ada di tangan Tuhan Yesus, bukan di tangan iblis, bukan di tangan Lucifer. Walaupun iblis masih ada di dunia, masih mempunyai kekuasaan, kekuatan, masih ada kerajaannya di dunia, tetapi kemenangannya sepenuhnya, kuasa sepenuhnya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, ya, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi setan itu dia punya hierarki kerajaannya, dia punya hierarki kerajaan atau hierarki pemerintahan, ya, ada raja, ada jenderal, ada prajurit, ya. Nah, ada tingkatan-tingkatannya, ya, bahkan ada manusia-manusia yang, ya, yang menjadi muridnya setan atau menjadi anak buahnya setan, ya, yang disebut dengan orang-orang sakti, orang-orang yang punya ilmu-ilmu gaib. Nah, itu juga bisa termasuk dalam hierarki kerajaan setan, ya, anak buahnya setan. Nah, jadi setan juga seperti kerajaan yang ada di dunia, ya, ada pangkat-pangkat dan ada kedudukannya. Nah, jadi di sini dalam Efesus pasal 6 itu dia menjelaskan dari pemerintah-pemerintah, kemudian penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, sampai yang paling rendah itu roh-roh jahat di udara. Ya, nah, jadi setan dikatakan roh-roh jahat di udara, ya, dia berada di udara, ya, jadi bukan hanya di udara di langit saja, tapi di bumi, di bawah bumi, di laut, di sungai. Nah, itu ada kerajaan setan. Bagaimana caranya menghadapi setan ini? Kemudian di ayat 13, iblis setan, "Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah."
Nah, jadi pelengkapan senjata Allah harus kita ambil. Seperti roti mana yang Tuhan udah kasih sama bangsa Israel. Kalau mereka tidak mau ambil, ya mereka tidak dapat makanan, tidak dapat roti mana. Jadi mereka harus ambil, harus mencari, harus mengambil. Demikian pelengkapan senjata Allah ini Tuhan sudah sediakan. Kita harus mengambil dengan iman. Kita harus minta sama Tuhan dengan iman. Sesudah kita minta dengan iman, kita harus percaya, kita harus yakin, kita harus ambil. Ya, kita harus yakin ada di dalam diri kita, dan kita harus gunakan dengan iman. Nah, itulah yang dikatakan ambillah seluruh pelengkapan senjata Allah. Ya, artinya ambil dengan tangan iman, ambil dengan doa, ambil dengan iman. Ya, terima dengan iman dan gunakan itu. Maka kita akan mendapatkan, ya. Nah, Yakobus pasal 1 dikatakan, kalau kamu berdoa meminta sesuatu, kamu harus berdoa jangan bimbang dan ragu-ragu. Orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, orang yang mendua hati tidak akan memperoleh apa-apa dari Tuhan. Nah, jadi kalau kita berdoa, termasuk kita minta pelengkapan senjata Allah, kita harus yakin, harus punya iman. Ya, kita minta, kita yakin, kita mendapatkan pelengkapan senjata Allah. Dalam Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan memperolehnya. Nah, jadi kita harus percaya apa yang kita minta, percaya sudah memperolehnya, maka kita akan mendapatkannya. Maka ketika kita minta pelengkapan senjata Allah, kita harus percaya sudah menerimanya, maka kita akan mendapatkannya. Amin. Nah, jadi kalau kita sudah punya pelengkapan senjata Allah, kita bisa dikatakan ayat 13, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah, jadi di sini ada dua sisi dari kuasa Tuhan tadi. Ya, dari pelengkapan senjata Allah tadi ada dua fungsi, seperti juga ditulis dalam Lukas 10 ayat 19. Kuasa Tuhan berfungsi dua. Yang pertama adalah untuk bertahan dari serangan setan, untuk bertahan. Terus yang kedua untuk melawan, ya, untuk melawan, untuk mengalahkan setan, ya, untuk menghajar setan, ya, untuk mengalahkan setan, ya, untuk melawan setan. Nah, jadi itu dua fungsi kegunaan dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bukan hanya bertahan saja, bertahan dari serangan setan, dia hanya bisa bertahan tapi nggak bisa melawan, ya. Tapi kuasa Tuhan bisa bertahan dan juga bisa melawan, ya. Nah, supaya kita bisa melawan setan itu dikatakan ambillah seluruh pelengkapan senjata Allah. Kita harus pakai pelengkapan senjata Allah supaya kita bisa melawan, ya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari yang jahat itu berbicara adalah hari ketika iblis atau setan itu mencobai manusia, mencobai seseorang. Dia mengadakan seperti pencobaan atau ujian atau pencobaan, ya, serangan-serangan kepada seseorang atau orang tersebut. Nah, jadi dikatakan pada hari itu, ya, supaya kamu bisa mengadakan perlawanan. Nah, jadi kalau setan itu dikatakan, Alkitab menulis kita harus melawan dia. Ya, tidak ada dikatakan setan itu kita hanya bertahan dari setan, dipukul-pukul setan hanya bertahan aja, nggak ada. Ya, memang ada kata bertahan. Tapi selain itu Alkitab juga berkata kita harus melawan setan. Dalam kitab Yakobus dikatakan, ya, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus menulis iblis atau setan, Lucifer itu rajanya setan. Tidak ditulis lawanlah roh-roh jahat, dia akan lari daripadamu. Nah, tapi firman Tuhan tidak mengambil setan tingkatan kecil atau pangkat kecil, tapi Alkitab mengambil setan dalam tingkatan yang paling tertingginya, yaitu rajanya, yaitu iblis atau Lucifer namanya. Tapi Alkitab bilang lawanlah Lucifer tidak nama Yesus, maka dia akan lari daripadamu. Nah, artinya kalau Lucifer aja rajanya bisa lari, apalagi anak buahnya, apalagi jenderal-jenderalnya, apalagi panglima-panglimanya, jenderal-jenderalnya, apalagi prajuritnya, apalagi setan-setan kecil. Oh, itu udah pasti lari, karena iblis saja lari, rajanya aja lari. Nah, dikatakan lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Nah, lawanlah iblis, firman Tuhan berkata, ya, bukan hanya kepada para rasul, pada Petrus, kepada Yohanes, lawanlah iblis. Paulus, lawanlah iblis, dia akan lari kepadamu karena kamu rasul. Enggak ada. Tapi firman Tuhan berkata kepada semua orang yang percaya Tuhan Yesus, siapapun dia orang percaya Tuhan Yesus, apakah dia orang tua, kakek, nenek, apakah dia itu orang-orang muda, apakah dia itu anak kecil, kata Alkitab, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Sebelum kamu melawannya, yang ada kata yaitu tunduklah kepada Allah, taatlah kepada perintah Allah. Kalau kamu tunduk sama Tuhan, kamu taat sama Tuhan, hidupnya benar,
hidupnya berkenan sama Tuhan, kamu lawan iblis, dia akan lari daripadamu. Tapi kalau hidupmu tidak benar, kamu lawan dari iblis, dia tidak akan lari, ya. Malah dia akan menertawakan, ya. Maka kuncinya untuk melawan iblis adalah kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, harus melakukan kehendak Allah, tunduk kepada Allah. Lawan dia, dia akan lari. Dikatakan iblis itu kan lari, artinya dia ya terbirit-birit, dia lari, ya. Amin. Nah, asal hidup kita benar, ya, dan melakukan kehendak Tuhan, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, jadi di sini mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Tetap berdiri artinya kalau kita berperang sama iblis, kita harus punya iman, kita tetap berdiri. Artinya kita tidak jatuh, tidak tergeletak. Ya, artinya kita tidak kalah, kita tetap berdiri. Ya, bisa jadi setan itu yang jatuh, yang tergeletak, dia yang lari, tapi kita masih tetap berdiri. Ya. Nah, dalam Alkitab itu memberikan contoh dalam kitab Tawarik dan kitab Samuel, yaitu tentang perwira-perwiranya Daud, ya, tentang orang-orang yang perkasa. Nah, kita bisa membaca di 2 Samuel pasal terakhir dan kitab Tawarik, ya, itu tentang perwira-perwira Daud, itu prajurit-prajuritnya yang perkasa. Nah, salah satunya adalah Triwira, ya, di mana ada prajurit perwiranya Daud itu dia bisa mengalahkan orang Filistin, ya, hanya dengan seorang diri aja, dan dia tetap berdiri, ya, di tanah, dia tetap bertahan, tetap berdiri, dan orang Filistin itu sudah dikalahkan dia. Nah, ini menggambarkan, ya, tentang keperkasaan, tentang kekuatan. Nah, jadi orang yang beriman ini di sini kita kembali dalam Efesus pasal 6, dia dikatakan dia tetap berdiri, ya, dalam menghadapi setan. Artinya dia seorang prajurit Tuhan yang perkasa, ya, seperti tadi prajuritnya Daud, perwiranya Daud, gitu, perkasa, nah, seperti Triwira. Nah, jadi di sini tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, artinya menyelesaikan segala sesuatu artinya melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Oke. Nah, jadi pekerjaan Tuhan yang Tuhan tugaskan atau amanatkan kepada manusia, terutama kepada orang-orang percaya dan juga hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan itu harus dikerjakan, harus diselesaikan. Jadi pekerjaan Tuhan itu bukan hanya diawali atau dikerjakan, tapi tidak diselesaikan, tidak boleh. Jadi pekerjaan Tuhan itu, tugas Tuhan itu harus diselesaikan sampai akhir, harus diselesaikan. Ya, maka dikatakan dalam tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, dikatakan, aku sudah menyelesaikan pekerjaan Tuhan sampai ke garis finish, sampai ke garis akhir. Nah, jadi seperti itu, ya. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, begitu juga bukan hanya dalam hal-hal rohani, dalam hal-hal jasmani, dalam kehidupan dunia. Ketika kita diberikan tugas pekerjaan oleh seseorang atau oleh siapapun, ataupun oleh majikan ataupun oleh atasan, kita harus menyelesaikan pekerjaan itu. Tidak boleh tidak tuntas, harus diselesaikan. Terlebih lagi tugas yang Tuhan berikan amanat, ya, kita harus selesaikan sampai ke garis finish sesuai perintah Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Kemudian di sini di ayat 14, jadi berdirilah tegap. Nah, tadi seperti perwiranya Daud, berdirilah tegap, ya, artinya perkasa, ya, artinya tidak tergeletak, tidak jatuh, artinya kuat, ya, tidak gentar, ya, sama setan, tidak takut sama setan, ya. Wah, lihat setan langsung teriak-teriak. Nah, seperti murid-murid Yesus, ya, waktu di danau, ya, waktu di perahu, ya, ketika melihat Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan, ya, mereka ada yang teriak-teriak, ada yang ada yang ketakutan, ya, karena mereka pikir itu hantu, mereka hantu. Nah, ternyata itu adalah Yesus. Nah, kenapa mereka kok kayak penakut begitu, ya? Nah, karena waktu itu mereka belum dipenuhi Roh Kudus, ya, Roh Kudus belum memenuhi kehidupan mereka, ya. Nah, akhirnya ketika mereka semakin bertumbuh dalam mengikuti Tuhan, kemudian menerima baptisan Roh Kudus, mereka menjadi para rasul, murid-murid Tuhan yang luar biasa. Mereka tidak takut lagi sama setan, malah mereka mengusir setan, melawan setan, ya. Nah, jadi di sini dikatakan jadi berdirilah tegap, kemudian berikat pinggangkan kebenaran. Nah, jadi harus ada ikat pinggang di sini, ya, seperti manusia dia harus pakai ikat pinggang, ya. Kalau nggak punya ikat pinggang bisa jadi celananya kedodoran, ya,
Nah, malu celananya kedodoran ya, bisa diketahui orang, diketahui oleh setan ya, kedodoran celananya. Nah, jadi berikat pinggang kan kebenaran. Nah, jadi ikat pinggang ini berbicara kebenaran. Kemudian berbaju jirah kan keadilan. Nah, baju jirah itu baju besi ya. Nah, baju jirah keadilan. Nah, jadi harus ada baju besi supaya ketika iblis menyerang, ketika iblis mengirimkan panah-panah, tidak kena tubuhnya, tidak kena jantungnya, tidak kena paru-parunya, karena ada baju jirah, ada baju besi melindungi dia. Kemudian kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kasut ya, atau berbicara seperti sepatu ya. Nah, jadi harus memakai kasut supaya kakinya kalau berjalan tidak injak kotoran, tidak injak tai manusia, tidak injak lumpur, tidak injak sampah ya. Kemudian tidak injak duri supaya jangan sampai terluka. Nah, tapi kalau dia pakai sepatu ya, atau sekarang namanya sepatu safety ya, dia berjalan walaupun ada hal-hal seperti itu tidak akan melukai kakinya. Nah, jadi kaki kemudian kasut tadi berbicara memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, jadi kalau orang memberitakan Injil berbicara dia berjalan pakai kaki ya, berjalan ke sana ke sini untuk memberitakan Injil. Nah, kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, salah satu senjata Allah itu ada namanya perisai. Ya, perisai itu gunanya apa sih? Untuk menangkis. Ya, ketika ada panah, dia tangkis dengan perisai itu. Ketika musuhnya mau menusuk dia pakai tombak, dia tangkis pakai perisai. Ketika musuhnya mau mau menggunakan pedangnya untuk membacok dia atau untuk mencelakai dia tangkis dengan perisai. Nah, tapi kalau dia nggak punya perisai, hanya tangan aja, wah bahaya tangannya ya, sebagai perisai, wah bisa putus tangannya atau bisa luka ya, maka ada senjata yaitu perisai. Kemudian dikatakan tadi perisai ini berbicara iman. Nah, jadi perisai berbicara iman, artinya kita menghadapi hal-hal ya, melawan, menghadapi ya, bertahan, menghadapi itu harus dengan iman. Nah, iman artinya iman kita harus kuat, iman kita harus besar ya. Coba dia perisainya itu hanya kecil aja, cuma sekecil ini, kan lucu. Perisainya cuma sebesar piring makan ya, lucu kan. Hanya wah dia punya perisai, tapi perisainya hanya sebesar piring makan. Wah, diketawain sama musuhnya. Perisai apa ini hanya sebesar piring makan, kan lucu ya. Coba kalau kita lihat di TV itu polisi biasa ada kerusuhan, perisainya hanya sebesar piring makan ini, wah itu diketawain orang ya. Ini bukan polisi, bukan tentara, itu jadi pelawak dia ya. Dan jadi dia perisainya karena besar ya. Wah, demikian juga artinya perisai tadi berbicara iman. Artinya iman kita tuh jangan hanya sampai kepada iman anak-anak, jangan sampai imannya anak kecil aja, tapi harus sampai kepada iman orang dewasa, bahkan sampai kepada iman yang sempurna, bahkan boleh menjadi sempurna serupa dengan Yesus. Nah, jadi perisainya harus besar ya, kemudian harus kuat perisainya. Jadi imannya harus besar, imannya harus kuat. Kemudian di sini, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, jadi iblis tadi mengirimkan panah api ya, panah api. Nah, panah api juga bisa berbicara santet, berbicara ilmu-ilmu sihir ya, guna-guna, pelet ya, dan lain-lainnya. Itu dia berbicara, atau sakit penyakit yang dikirim ya, dan dengan panah api. Nah, dengan perisai itu dengan iman itu ditahan ya, dengan perisai itu. Nah, oke. Kemudian, dan terimalah ketopong keselamatan atau berbicara pelindung kepala atau helm baja, helm besi ya, helm pelindung. Nah, supaya apa? Supaya kepalanya itu terlindung. Nah, kalau nanti ada panah yang dikirim oleh setan untuk kenain kepala dia, nggak apa-apa, kepalanya terlindung, aman, atau ampun ya. Nah, seperti itu untuk melindungi kepalanya. Nah, jadi kepala itu sangat penting, karena kepala itu ya, dia yang mengatur gerakan tubuh ya di otak kepala. Kemudian
ketopong, atau pelindung kepala berbicara keselamatan, ya, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian, nah ini senjata untuk menyerang ini, untuk menusuknya apa ini? Dan pedang. Nah, sini pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, pedang atau disebut pedang roh. Nah, pedang roh ini berbicara firman Allah. Nah, jadi untuk melawan musuh tadi, kalau kita ingin mengalahkan dia, ingin membunuh dia, ingin menusuk dia, maka harus pakai pedang roh. Nah, nggak bisa kita mengalahkan musuh tadi dengan memakai kasut, ya, kita pukul musuh pakai kasut, atau kita pakai ikat pinggang pukul-pukul dia. Bisa, tapi nggak cocok, ya. Tapi yang paling cocok, yang paling tepat adalah pakai pedang. Ya, itulah senjata yang ampuh, ya, untuk menusuk musuhnya, untuk melukainya, ya. Nah, harus memakai pedang. Di sini disebut pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, jadi firman Tuhan, Alkitab, firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus, perkataan Allah, ya, perkataan Tuhan, ya, itu seperti pedang, ya, pedang. Nah, dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang tajam bermata dua yang dapat memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Nah, jadi Alkitab firman Tuhan itu seperti pedang, ya. Jadi sekarang tergantung lagi pedangnya seperti perisai. Kalau melawan setan, apakah pedangnya hanya pedang mainan anak-anak yang hanya pedang sebesar berapa? 7 cm atau 10 cm pedangnya, ya, seperti itu, atau pedangnya sampai 1 meter, 2 meter, ataukah pedangnya itu ada pedang tapi pedangnya tumpul, tidak tajam, ya, tidak bisa, bahkan untuk memotong daging pun tidak bisa karena tumpul. Nah, jadi pedangnya ini pun dia banyak jenisnya, apakah pedangnya kecil atau pedangnya besar, pendek atau panjang, apakah pedangnya tumpul ataukah pedangnya tajam. Yang pasti kalau orang mau berperang itu dia harus punya pedang yang sakti, ya, yaitu pedangnya harus besar, panjang, dan kemudian pedangnya itu harus tajam, ya. Bahkan dikatakan dia bisa, pedangnya itu bisa putuskan rambut, satu helai rambut, bahkan dia bisa belah itu kertas. Nah, itu artinya dia sangat tajam. Nah, artinya firman Tuhan dan kehidupan kita harus tajam, ya. Firman Tuhan dan hidup kita itu jangan tumpul. Nah, tumpul itu artinya kenapa? Karena kita kurang belajar firman Tuhan, kurang pengetahuan akan firman Tuhan, kurang mengenal Tuhan, kurang membaca Alkitab, maka firman Tuhan itu tumpul dan kecil, ya, dan kehidupan kita. Ya, setan tidak takut walaupun dia punya pedang, tapi pedangnya itu kecil dan pedangnya itu tumpul. Setan tidak takut, malah diketawain sama setan, ya. Artinya firman Tuhan atau Alkitab itu harus hidup di dalam diri kita. Caranya yaitu kita harus baca, kita harus pelajari, kita harus perkatakan, ucapkan, dan kemudian kita harus lakukan. Maka firman itu akan seperti pedang tadi, yang akan semakin bertambah panjang, akan semakin bertambah besar, akan semakin bertambah tajam. Nah, jadi kalau kita punya pedang yang kadang orang sebut pedang pusaka, pedang sakti, ya, pedang pamungkas, maka setan akan takut, ya. Kalau ada umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang secara alam roh, dunia roh udah pedang-pedang seperti itu, setan udah takut duluan, ya. Wah, dia udah ngeri dulu, ya. Tapi kalau dia pegang-pegang, hei setan, pedangnya kecil, tumpul, wah, setan ketawa. Ini sih, ya. Nah, jadi kita harus punya pedang yang hebat, yaitu firman Allah. Jadi firman Tuhan Alkitab bukan hanya sekedar namanya, bisa sekedar seperti museum, ya, artinya hanya sekedar suatu benda yang dimuseumkan, ya, yang tidak pernah dibaca, yang tidak pernah dipelajari, yang tidak pernah diselidiki, yang tidak pernah direnungkan, juga tidak pernah dilakukan. Nah, tapi firman Allah Alkitab itu harus menjadi sesuatu yang hidup dalam diri kita. Oke. Kemudian senjata yang terakhir, yang ketujuh. Nah, jadi pelengkapan senjata Allah itu ada 7. Yang terakhir itu adalah doa. Ya, yang ketujuh adalah doa. Nah, dikatakan dalam segala doa dan permohonan. Artinya orang yang percaya sama Tuhan dia harus berdoa, karena doa itu adalah senjata. Senjata apa? Untuk bertahan, untuk melindungi kita
dan juga senjata untuk melawan setan, untuk melawan iblis. Ya, maka kita harus berdoa. Artinya kalau kita nggak berdoa, kita akan diserang oleh setan. Keluarga kita akan diserang oleh setan. Aset-aset kita akan diserang oleh setan. Kepunyaan kita akan diserang oleh setan, akan diambil oleh setan. Nah, kita harus berdoa. Kemudian dengan doa kita juga bisa melawan setan. Nanti Tuhan akan bekerja. Malaikat-malaikat akan bekerja melawan setan-setan. Ya, nah jadi dalam segala doa dan permohonan. Artinya orang Kristen itu harus berdoa. Jangan cuma hanya sampai bisa doa makan sama doa tidur. Tuhan, terima kasih buat makanan ini, amin. Tuhan, saya mau tidur, amin. Nah, hanya cuma sampai begitu aja. Tapi dia doanya harus semakin bertumbuh. Ya, seperti anak kecil, dia jangan cuma hanya bisa ngomong papa, mama, mau berak, mau kencing. Cuma hanya bisa ngomong itu aja sampai dia udah besar, umur 15 tahun hanya papa, mama, mau berak, mau kencing. Berarti dia tidak bertumbuh, ya. Jadi kita juga seperti doa, jangan hanya sampai doa makan, doa tidur, tapi bertumbuhlah sampai doa, bisa doa syafaat, bisa sampai doa peperangan. Bahkan sini diajarkan sampai bisa berdoa pakai bahasa roh, ya, berdoa di dalam Roh Kudus. Nah, kemudian berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, di dalam roh bersatu Roh Kudus, artinya berdoa di dalam Roh Kudus. Artinya sampai bisa berdoa pakai bahasa roh. Ya. Nah, kalau hari ini kita sudah bisa doa pakai akal budi, dalam 1 Korintus 4:14 ada 2 macam doa, yaitu doa pakai akal budi dan doa pakai bahasa roh. Kita mau untuk bertumbuh supaya kita juga bisa berdoa di dalam roh, berdoa di dalam Roh Kudus, berdoa menggunakan roh, yaitu berdoa dengan mengucap dengan bahasa roh, ya, dari mulut kita keluar bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh. Nah, dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh, ya, atau boleh disebut berdoa pakai bahasa roh, ya, berdoa pakai bahasa roh setiap waktu. Artinya berdoa pakai bahasa roh ini dalam Alkitab, ya, disuruh oleh Tuhan, ya. Artinya orang yang percaya sama Tuhan dia harus belajar dan harus mau berdoa dalam Roh Kudus, berdoa pakai bahasa roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya umat Tuhan, orang percaya, dia harus senantiasa berdoa. Jangan putus berdoa, terus berdoa. Berdoa, bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri dikatakan, tapi berdoa untuk orang-orang kudus, berdoa untuk umat Tuhan, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa juga untuk keluarganya, berdoa untuk kotanya di mana dia berada, atau desa di mana dia berada, berdoa buat kabupatennya, berdoa buat provinsinya, berdoa buat bangsa dan negaranya. Ya, bahkan firman Tuhan juga berkata dalam kitab Mazmur, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, berdoalah untuk kesejahteraan bangsa Israel, itu Yerusalem, ya, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, ya. Dan dikatakan berbahagialah orang yang mendoakan kesejahteraan Yerusalem. Artinya kita jangan lupa dalam setiap doa-doa kita juga harus tetap berdoa untuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel dilawan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, di mana banyak bangsa Israel yang belum percaya sama Tuhan Yesus, ya, supaya di akhir zaman, di hari kedatangan Tuhan Yesus, bangsa Israel boleh banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku Yesus Kristus sebagai Mesias mereka, sebagai Juru Selamat mereka, sebagai Tuhan mereka. Demikian perlengkapan senjata Allah itu ada 7, ya, ada 7. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran, yang kedua adalah baju zirah keadilan, yang ketiga adalah kasut untuk memberitakan Injil damai sejahtera, keempat adalah perisai iman, kelima adalah ketopong keselamatan, keenam adalah pedang roh, firman Allah, terus ketujuh adalah doa. Itu adalah perlengkapan senjata Allah. Jadi doa itu adalah senjata orang percaya. Nah, jadi kita perlu berdoa supaya kita dilindungi oleh Tuhan, dan kita juga supaya bisa melawan setan, ya, supaya Tuhan bekerja melalui doa-doa kita, menahan pekerjaan iblis setan dan juga menghancurkan pekerjaan setan atas manusia di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.